Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di channel Mat Teladan. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan bab trigonometri mengenai jurusan 3 angka. Ini salah satu penerapan dari aturan kosinus. Oke, bagian yang pertama kita langsung saja ya, beberapa teladan berikut. Oke, ya, teladan yang pertama. Di sini kita diberikan dua buah kapal ya, kapal A dan kapal B. Kapal A dan kapal B berlayar bersamaan dari pelabuhan P. Ya. Kapal A berlayar ya, mulai berlayar dengan arah 50 derajat dengan kecepatan 10 km per jam. Oke ya, kita misalkan ini pelabuhan P-nya. Ya, katakanlah di sini adalah utaranya ya. Utara. Oke. Kapal A arahnya 50 derajat. Utara 50 derajat. Kira-kira segini ya. Dengan kecepatan ya, kecepatan dari A ini sama dengan 10 km per jam. Oke ya. Oke, katakanlah setelah 2 jam berlayar dia sampai sini. Nah, ini kapal A. Kemudian kapal B berlayar dengan arah 110 derajat. 110, oke, kita misalkan pakai warna lain. 110 derajat. Ya, kecepatannya 2 kali lipat dari kecepatan kapal yang A gitu ya. Jadi sama dengan kecepatannya 20 km per jam. Ya, ya kira-kira sampai di sini setelah 2 jam berlayar. Ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah jarak kedua kapal setelah 2 jam berlayar. Ya, jadi ini yang ditanya jarak antara kapal A dan kapal B setelah berlayar sejauh selama 2 jam gitu ya. Oke. Nah, karena kecepatannya 10 km per jam, maka setelah 2 jam, ya, setelah T-nya sama dengan 2 jam, otomatis jarak yang ditempuh kecepatan dikali waktu. Ya, jadi kecepatan jarak tempuh A ini sama dengan 10 kali 2, jadi 20 km. Ya, sementara kapal B sudah menempuh sejauh 20 kali 2 jam, ya 20 km per jam kali 2 jam sama dengan 40 km. Nah, sementara ini tadi sudut yang dibentuk oleh kapal B kan 110 gitu ya, 110 derajat. Sudut yang dibentuk oleh kapal A adalah 50 derajat, sehingga sudut yang dibentuk oleh kapal A dan kapal B adalah 110 dikurang 50, jadi 60 derajat. Oke, kalau kita lihat segitiga dari PAB, kurang lebih segitiganya seperti ini. Saya kecilkan gambarnya, ini 20, ya, ini 40, ini yang ditanya X ya, A, ini kapal B, ini P ya, pelabuhan P. Nah, sudut yang dibentuk adalah 60 derajat, sehingga 3 sisi satu sudut kita gunakan aturan cos untuk mencari jarak antara A dan B. Oke, jadi X kuadrat sama dengan 20 kuadrat tambah 40 kuadrat dikurang 2 kali 20 dikali 40 dikali cos dari sudut 60 derajat gitu ya. Jadi sama dengan 400 tambah 40 kuadrat 1600 dikurang 2 kali 20 kali 40 800 kali cos 60 setengah. Nah, ini coret ya, 2 dengan 2. Oke, maka kita dapat X kuadratnya 400 tambah 1600 2000 dikurang 800, sehingga X kuadratnya kita dapat sama dengan 1200, sehingga nilai X-nya atau jarak antara A dan B adalah akar 1200 atau akar dari 400 dikali 3, jadi sama dengan 20 akar 3, satuannya kilometer ya. Jadi kita pilih opsi yang E ya. Oke, ini pembahasan untuk yang pertama ya, teladan pertama. Kita lanjut ke teladan yang kedua. Oke, di sini kita sama diberikan sebuah kapal cakra.
kapal Cakra berlayar pada pukul 1 dari pelabuhan A dengan arah 25 derajat, gitu ya. Oke, kita gambarkan dulu. Kira-kira ini kita umpamakan adalah pelabuhan A-nya. Oke ya. Ini katakanlah utara. Dia berlayar 25 derajat ya. 25 derajat gitu ya. Kita pakai garis lain. 25 derajat. Kira-kira segini ya. Sejauh 12 mil ya, dan kecepatan 12 mil per jam. Kecepatannya 12 mil per jam. Nah, ini. Oke, katakanlah sampai di sini. Nah, setelah 1 jam berlayar, katakanlah dia sampai di sini. Oke, kapal sampai di sini. Nah, kemudian dia mengubah haluan menjadi 85 derajat. Yang tadinya 25 derajat jadi 85 derajat. Dengan kecepatan tetap. Jadi kecepatan tetap 12 mil per jam. Oke, kita gambarkan. Ini kita umpamakan adalah utaranya 85 derajat. Nah, kira-kira sini 85 derajat. Nah, ya, oke. Maka jarak kapal Cakra dari pelabuhan A pada pukul 15. Berarti kalau misalnya di sini umpamanya jam 13 di pelabuhan A, di sini berarti kan 1 jam kemudian berarti jam 14.00 sehingga jam 15 setelah 1 jam. Jadi ini jarak 1 jam 1 jam. Ya. Ini jam 14.00 jam 15.00 gitu ya. Kapal ada di sini. Ya, dengan kecepatan yang sama. 12 mil per jam. Oke. Sekarang pertanyaannya adalah jarak kapal Cakra dari pelabuhan A ke posisi terakhir di jam 15. Oke. Katakanlah adalah X. Oke, kalau seandainya kita gambarkan, maka segitiga yang terbentuk dengan kecepatan 12 mil per jam, setelah 1 jam maka dia sudah menempuh 12 mil tentunya. Ya, dari jam 14 ke jam 15 1 jam juga, maka jarak tempuh juga sama 12 mil. Gitu ya. Nah, ini yang ditanya. Nah, kita butuh sudut yang dibentuk di depan sisi X ini ya. Nah, oke, yang kita butuhkan. Oke, sekarang kan di sini 25 derajat gitu ya. Ini 25 derajat. Maka di sini agar jadi 180 ini harus sama dengan 155 derajat. Satu putaran 360, maka 155 tambah 85 tambah berapa Bim? Jadi 360. Nah, ini kalau kita jumlah jadi 240, maka di sini harus 120 derajat gitu ya. 120 derajat. Maka X-nya dengan menggunakan aturan kosinus dapatlah 12 kuadrat tambah 12 kuadrat ya dikurang 2 kali 12 kali 12 dikali nilai cos dari 120. Maka dapatlah 144 tambah 144 dikurang 2 kali 144 cos 120 di kuadran 2, maka nilainya minus, sama juga dengan min cos 60 atau minus setengah. Oke, duanya kita coret. Maka dapatlah ini 144, ada 3 144-nya ya. Nah, gini. Tambah 144, karena min kalau di min sama dengan plus. Jadi sama dengan X kuadratnya ini 3 dikali 144. Jadi X-nya adalah akar 3 dikali 144 sama dengan 12 akar 3. Satuannya adalah mil. Ya, jadi kita dapat jawabannya adalah yang opsi E. Nah, oke, demikianlah pembahasan untuk aplikasi dari aturan kosinus bagian yang pertama tentang jurusan 3 angka. Nantikan video pembahasan bagian kedua di channel yang sama tentunya. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.